Drama gagal tanding di All England, tema Rossi malam hari ini. Di bagian terakhir ini saya mengundang juara dunia All England tahun 93 dan tahun 94, sang smash 100 watt, Haryanto Arbi. Dan juga ada penggemar bulu tangkis sekaligus admin dari akun @ina_badminton yaitu Farhan Mubarok. Selamat malam Bung Haryanto Arbi, selamat malam Bung Farhan. Selamat malam Mbak Rossi. Sedikit aja, waktu Anda mendengar, membaca berita bahwa kita gagal tanding, Hendra dan Ahsan sudah menang, tapi kemudian dia mendapat kabar harus pulang dengan cara pulang seperti itu. Sebagai mantan pemain dan juara All England, saya ingin dapat bagaimana Anda membagi perasaan Anda, Bung Haryanto Arbi, mendengar kabar junior-junior Anda diperlakukan seperti ini. Ya ikut sedih, prihatin juga ya Mbak. Karena mereka kan sudah persiapannya sudah bagus pasti ya. Terus kalahnya juga nggak kalah bertanding, kalahnya kan diundurkan. Itu pasti lebih menyakitkan ya. Dan nggak pernah terbayangkan ya bahwa timnas Indonesia bisa mendapat sejarah kelam seperti ini. Bukan karena kalah, tapi karena memang dibikin nggak main gitu. Iya betul Mbak. Kalau kita lihat sejarahnya All England kan yang panjang dan namanya harum, ini benar-benar mencoreng All England tahun ini ya. Iya. Ya, ini mencoreng nama All England tahun ini. Saya mau ke Bung Farhan dulu. Anda sendiri marah atau apa? Mau seru langsung boykot All England? Oke, pertama-tama kan dan ini di pagi hari ya, kami mendapatkan kabar bahwa beberapa pemain kita dibunuh paksa oleh WWF. Pasti kesal ya, marah, dan juga kan ini WWF seperti lalai dalam penanganan masalah turnamen. Kan kita bisa dilihatkan BWF itu kan isinya berpengalaman dalam segala sesuatu hal-hal berkaitan dengan turnamen. Kok bisa sampai event sebesar ini mereka lalai sampai terjadi? Bung Farhan belum melihat BWF-nya lalai, tidak profesional seperti yang dikatakan oleh para pemain bulu tangkis kita bahwa BWF harus bertanggung jawab, atau memang ada unsur diskriminasi dan perlakuan tidak adil pada timnas Indonesia? Oke, ini juga bisa. Ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin ini diskriminasi ya, menurut saya. Karena ada beberapa tadi kan kata Pak Agung bilang, ada 7 pemain dari negara ofisial yang dinyatakan positif, namun mereka itu melakukan tes lagi secara mandiri dan hasilnya negatif. Ini bisa dibilang sesuatu yang sangat janggal bagi saya. Dan yang paling sangat janggal sekali adalah salah satu penumpang yang di dalam pesawat positif itu belum sampai saat ini terbongkar siapa identitas orang itu. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Ini justru kami butuh keadilan. Ya, sebagai mantan pemain yang berlaga di All England, Bung Haryanto Arbi, apakah ini treatment yang pernah atau sesuatu yang bisa dialami oleh pemain bulu tangkis Indonesia? Kalau pemain belum pernah ya, belum pernah kan selama ini karena ini kan kasus khusus karena ada COVID ya. Kalau saya lihat sih memang BWF-nya perlu bertanggung jawab ya, nggak profesional dalam hal ini. BWF perlu bertanggung jawab. Iya, kalau memang panitia All England tidak siap menyelenggarakan pertandingan ini, harusnya kan di-cancel memang. Nggak usah dipaksain. Ya, nggak usah dipaksain, karena kalau kan BWF udah ada pengalaman di Thailand Open. Di Thailand Open kan prokes kesehatannya kan bagus sekali. Mereka harusnya mencontoh waktu pertandingan di Thailand Open gitu, karantina dulu selama 1 minggu di sana, semua pemain, baru diadakan pertandingannya itu. Ya, karena tadi kalau kita lihat, kalau kita dengar jawaban dari dalam program sebelumnya dari Kemenpora mengatakan nggak pernah terinformasi soal harus karantina 10 hari. Begitu juga tadi Ketua PBSI mengatakan nggak pernah ada informasi bahwa mereka harus isolasi selama 10 hari. Karena kalau itu diketahui oleh timnas Indonesia, maka kita akan datang lebih awal sebelumnya. Tapi Bung Haryanto Arbi tadi sudah mendengar perbincangan saya bersama Ketua PBSI, Presiden Badminton Asia, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris. Kami kita berdiskusi dan mengerucut pada 2 opsi yang kita tekankan pada BWF, yaitu 1, suspend atau ditunda dulu sampai semuanya di PCR, dan kalau negatif lanjutkan pertandingan, atau ya kalau ada yang positif disitulah mereka pulang dengan perlakuan yang adil. Anda melihat ini opsi yang ideal dan bisa dilakukan? Bisa, tinggal ini ya, BWF-nya mau nggak melakukan opsi itu gitu.
Kalau lihat tadi Pak Anton bilang sih agak susah ya. Karena kan gedungnya juga disewanya kan cuma sampai hari Senin. Jadi Pak Anton kan menyampaikan itu. Ya kalau saya sih setuju dihentikan aja gitu. Ya, karena kita membayangkan kasihan banget itu pemain bulu tangkis Indonesia. Turnamennya udah selesai dari hari Senin, tapi mereka masih isolasi mandiri sampai 23 Maret dan itu hari apa tuh? Selasa ya kalau nggak salah ya. Artinya permainan sendiri sudah selesai, mereka masih isolasi mandiri. Tadi ada sesuatu yang mengejutkan sebenarnya dan keras. Tadi kalau kita lihat perbincangan saya, Pak Dubes galak dan Ketua Presiden Badminton Asia juga mengatakan sangat galak begitu. Menurut Anda apakah tekanan boykot All England kalau memang tidak mendapat penjelasan yang adil dan transparan dari BWF, Anda setuju dengan boykot All England? Ya dihentikan, setuju saya kalau dihentikan. Oke, untuk PCR ya, supaya ada pemeriksaan dulu. Tapi kan tadi Anda katakan agak susah. Enggak, maksudnya pertandingannya dibatalkan semua. Batalkan semua? Iya dong. Kalau memang nggak bisa ditunda kan nggak bisa. Kalau tadi Pak Anton juga bilang, udah dibatalkan aja semua gitu. Untuk keadilan, karena ini kan bukan salah tim kita juga. Oke. Kalau Bung Farhan? Ya saya setuju sih, lebih baik ini diboikot saja atau dihentikan ya. Karena ini kan pertandingan itu kan harus nyewa gedung yang banyak ya, mengeluarkan biaya besar juga bagi sponsor. Dan tentunya ya pemain Indonesia katanya tidak bisa bermain. Untuk apa? Lebih baik kita boikot saja, berhenti sampai di sini. Ya. Untuk All England. Oke, karena salah satu saya menangkap pesan dari atau upaya yang dilakukan oleh Presiden Badminton Indonesia Asia, Anton Subowo adalah sudah melakukan kontak-kontak dengan negara-negara Asia yang menjadi pemain badminton dan mereka mengatakan ada solidaritas untuk Indonesia. Tentu kita ingin mendapatkan solidaritas konkret seperti apa yang dilakukan oleh tim Cina misalnya atau tadi disebutkan juga Filipina. Karena kalau Asia, pemain-pemain Asia tidak ikut melakukan mundur dari All England Indonesia, maka itu akan menjadi seruan yang sangat efektif dan pelajaran yang sangat berharga bagi BWF dan panitia All England 2021 di Birmingham. Begitu Bung Ardi, apakah Anda sepakat dengan pernyataan ini? Kalau pemain Cina memang nggak ikut serta di All England tahun ini, Mbak. Memang dia nggak ikut pertandingannya, nggak ikut. Cina, Taipei, semua itu nggak ikut pertandingan di All England tahun ini. Jadi Anda merasa bahwa apapun solidaritas mereka tidak akan berarti apapun? Iya, betul. Jadi, kecuali tim yang sekarang tim Asia yang ikut di sana seperti Jepang. Artinya sebenarnya kalau India, Thailand. Artinya kalau tanpa mereka tidak menunjukkan solidaritas tidak ada artinya ya buat kita. Iya, betul. Kecuali Pak Anton bisa melobi tim Asia yang ikut pertandingan di All England seperti Jepang, Thailand, India. Nah itu kalau mereka bisa dilobi dan mereka setuju untuk menghentikan semua buat keadilan tim Indonesia, itu lebih bagus. Oke, baik. Terakhir untuk Bung Farhan, kalau Anda apa penjelasan apa yang Anda ingin dengar dari BWF dan NHS? Kalau dari saya sendiri sih tentunya butuh keadilan saja. Karena untuk bertanding itu tidak mungkin, kita butuh keadilan. Transparan saja apa yang terjadi masalah bagi Indonesia, buka semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu yang membuat kita masyarakat Indonesia menjadi tenang, tidak kisruh seperti ini. Begitu Mbak Rosi. Dan Anda tetap menyambut dengan tangan terbuka dan sambutan yang luar biasa untuk timnas Indonesia yang pulang dari Birmingham, apapun kondisi mereka. Tentu kami sangat bangga, Indonesia bangga dengan mereka. Baik, terima kasih Bung Haryanto Arbi, mantan pebulu tangkis Indonesia yang juga menjuarai All England. Terima kasih juga untuk Bung Farhan, betul ya, Farhan Mubarok sebagai pencinta badminton admin INA Badminton. Terima kasih atas sumbangsih pemikiran Anda di Rosi malam hari ini. Selamat malam. Malam. Bulu tangkis adalah olahraga yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Indonesia terbukti merajai berbagai kejuaraan penting bulu tangkis dunia. Kita sungguh berharap timnas masih bisa melanjutkan pertandingan dan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih sudah bersama Rosi.
Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.